Ini fakta. Bapak itu datanya itu salah. Aduh, dengar dulu, dengar saya cakap. Ya, dengar saya cakap. Shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini yaitu Zemayan Yassin, dan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakan channel ini untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas di mana di salah satu forum diskusi agama ada salah seorang penonton yang ngotot kepada pendeta supaya pendeta itu mengakui tentang keotentikan kitab Injil Barnabas, dan dia mengarang satu sejarah atau cerita mengenai Injil Barnabas ini. Nah teman-teman, mari kita simak videonya yang berikut ini. Tapi Pak Nur mengatakan Injil Barnabas tidak, maknanya ditolak, termasuk Injil kenapa? Injil Yudas, banyak Injil-Injil yang lain, Pak. Jadi saya bisa memahami. Nanti tunggu, saya berdialog. Nanti tunggu dulu. Injil Barnabas ditulis, dengar dulu. Ditulis sebelum 65 Masehi. Iya, ini fakta. Bapak itu datanya itu salah. Aduh, dengar saya cakap. Ya, dengar saya cakap. Itu sebabnya Injil Barnabas ada pertalian kekeluargaan dengan Markus, betul atau tidak? Dia ada pertalian Gini, kekeluargaan. Pak. Injil Barnabas dalam bahasa apa itu, Pak? Ya nanti dulu. Nanti saya cakap. Pak, agak lebih cepat dikit, Pak, ini waktu. Ya. Masih ada yang ingin bertanya yang lainnya rasanya. Oke, biar saya jawab, Pak. Saya sudah mengerti. Pak ini atau Pak Manurung? Pak ini. Ya, saya mau ngomong. Kalaupun yang disampaikan mungkin Pak Manurung mungkin kurang pas tentang Injil Barnabas tadi, Pak. Karena Injil Barnabas itu ditulis tahun 1500. Bukan zamannya rasul-rasul yang ada. Bukan, walaupun Barnabas itu ada di Kisah Para Rasul. Yang ada pada saat itu bukan Injil, tapi surat Barnabas. Berbeda, Pak. Injil Barnabas itu ditulis oleh Framarigno, orang yang pada saat itu dengan alat dia katanya menemukan perpustakaan Vatikan di sana. Dan Injil Barnabas itu ditulis dalam bahasa Arab. Secara kalau kita mau bicara jujur, Injil-Injil tidak ada yang ditulis dalam bahasa Arab. Jadi itu dia videonya ya teman-teman. Saya mengambil singkat saja. Saya mengambil pertanyaan dan jawabannya saja. Nah teman-teman, memang saudara kita polemikus Muslim khususnya, mereka selalu mengandalkan kitab Injil Barnabas ini. Saya mau katakan bahwa bukan hanya Injil Barnabas saja yang palsu, dan ada juga Injil Matius yang palsu, di mana di dalamnya diceritakan ada satu pohon yang nunduk kepada Yesus waktu dia masih kanak-kanak, dan pohon itu mengeluarkan buah. Dan kemudian di Injil Thomas, nah di Injil Thomas itu di sana juga diceritakan Yesus pernah menciptakan burung dari tanah, dan juga ada Injil Yudas dan lain sebagainya. Nah Injil-Injil yang palsu ini yang dianggap sebagai kitab apokrifa yang tidak masuk kanonisasi, nah, mereka menganggap bahwa penulisnya adalah murid-murid Yesus yang hidup di zaman Yesus. Nah teman-teman, seperti apa yang telah dijawab oleh pendeta tadi, bahwa memang Injil Barnabas itu ditulis bukan pada tahun atau di bawah tahun 65 seperti yang disampaikan oleh Bapak itu tadi. Dia mengatakan bahwa Injil Barnabas ditulis di bawah tahun 65 Masehi. Nah itu sudah ngawur kalau begitu sejarahnya. Dan dia tidak punya data juga ya. Dia hanya ngomong fakta aja. Dia berkata itu fakta, itu fakta. Padahal dia tidak memiliki data mengenai hal itu. Nah sekarang teman-teman, saya mau sampaikan mengenai sejarah penulisan Injil Barnabas ini. Sekalipun pernah disampaikan oleh Pak Bambang Nursena mengenai hal itu, dan mungkin kalau mau mencari jawaban lengkap mengenai Injil Barnabas ini bisa tonton di videonya Pak Bambang Nursena. Nah teman-teman, Injil Barnabas ini ditulis oleh seorang yang bernama Mustafa de Arande.
dan dia adalah seorang Muslim Arab dan berkebangsaan Spanyol, dan dia menulis Injil Barnabas ini pada tahun 1500 Masehi sesuai apa yang dijawab oleh pendeta itu tadi. Nah, ada beberapa hal yang membuat Injil Barnabas ini tidak diterima dalam kanonisasi. Teman-teman, Injil Barnabas palsu karena kesalahan data sejarah ya dan budaya. Yang pertama, ada beberapa poin yang harus saya sampaikan mengenai kesalahan fatal di dalam Injil Barnabas ini. Yang pertama, penulis menyatakan Isa lahir pada zaman pemerintahan Pontius Pilatus. Nah, padahal Pontius Pilatus memerintah di Palestina sekitar 26 sampai 36 Masehi. Jadi Pontius Pilatus berkuasa sekitar 20 tahun sesudah kelahiran Yesus. Nah, dan yang kedua teman-teman, di dalam pasal 20 sampai 21 menyatakan bahwa Yesus berlayar dari Danau Galilea ke Nazaret. Nah, kalau kita lihat secara kenyataannya, Nazaret adalah merupakan kota daratan tinggi, letaknya 25 km dari Danau Galilea. Kota itu berada sekitar 320 meter di atas permukaan laut, dan itu sangat tidak mungkin kalau perahu di situ bisa berlabuh ke kota Nazaret. Dan yang seterusnya, di dalam pasal 21 menyatakan Yesus mendaki Kapernaum. Padahal kota Kapernaum adalah kota dataran rendah, letaknya di pesisir yang pada tepi pantai Galilea. Bagaimana mungkin ada Yesus mendaki di Kapernaum pada saat itu? Dan kemudian di pasal 98, kalau teman-teman perhatikan, menyatakan 200 keping emas dirham tidak cukup memberi makan 5.000 orang. Jelas ada kesalahan mata uang. Penulis tidak paham beda antara mata uang emas, dirham, dan perak atau dinar. Dan yang seterusnya, penulis juga menggunakan penilaian pertukaran mata uang yang salah. Menurutnya, 1 keping emas sama dengan 60 keping perunggu. Yang benar adalah 1 keping emas sama dengan 3.200 kepi perunggu. Dari situ saja kita tahu bahwa penulis salah dalam hal untuk memberikan keterangan mengenai mata uang. Dan yang seterusnya, Injil Barnabas yang palsu ini karena bertentangan dengan Al-Quran. Dan itu sudah jelas. Di dalam pasal 178 menyatakan langit ada 9. Sedangkan dalam Al-Quran menyatakan tingkatan langit ada hanya 7. Dan itu juga merupakan kesalahan, dan saya heran kenapa saudara kita, para polemikus ini mengandalkan kitab Injil Barnabas ini. Sedangkan isinya bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri. Seterusnya teman-teman, Injil Barnabas kenapa dikatakan palsu? Karena bertentangan dengan Taurat dan Injil. Di dalam pasal 91 sampai 92 menyatakan Yesus dan para murid melakukan tradisi puasa 40 hari. Memang Injil mencatat Yesus pernah berpuasa 40 hari ya, waktu di padang gurun, waktu dicobai oleh iblis. Namun hal ini bukanlah kebiasaan saat itu atau bukan merupakan tradisi masalah puasa 40 hari itu. Berpuasa 40 hari baru menjadi kebiasaan pada beberapa abad sesudahnya. Gereja Katolik menetapkan puasa 40 hari menjelang Paskah. Dan kemudian seterusnya Yesus tertulis sebagai Kristus, namun disangkal sebagai Mesias. Penulis kitab Barnabas tidak mengetahui kedua kata ini bermakna serupa. Kristus adalah bahasa Yunani. Mesia berasal dari bahasa Ibrani, berarti yang diurapi untuk menjadi penyelamat. Nah, bayangkan teman-teman, di lain sisi Injil Barnabas ini mengakui mengenai Kristus, tetapi di lain sisi dia menyangkal Mesias. Dia tidak tahu bahwa Kristus itu berasal dari bahasa Yunani dan Mesias itu berasal dari bahasa Ibrani. Itu kesalahan-kesalahan fatal dalam Injil Barnabas. Jadi itu dia teman-teman ya, sudah jelas
salah satu isi yang paling fatal, yang paling bertentangan dari Injil Barnabas ini. Saya mau katakan Injil Barnabas itu sangat bertentangan, baik itu dengan isi Al-Quran maupun dengan isi Injil dan Taurat. Bertentangan sekali. Mungkin penulisnya tidak mengerti kehidupan pada abad pertama itu atau sejarah pada abad pertama itu. Sehingga dia menuliskan dengan ngaur sekali. Bapak itu tadi ngotot dia dengan nada yang keras bahwa Injil Barnabas ditulis di bawah tahun 65 Masehi. Itu ngaco namanya. Dan dia tidak berterima ketika Injil Barnabas ini tidak dimasukkan dalam kanonisasi. Padahal dia tidak tahu isi Injil Barnabas itu kalau sangat bertentangan sekali dengan isi kitabnya itu sendiri. Jadi itu dia teman-teman ya, secara sederhana, secara singkat saya menyampaikan hal ini supaya kita bisa mengerti, memahami. Memang saudara kita polemikus muslim ini ngotot sekali masalah Injil Barnabas ini dan mereka mengakui keaslian dan keotentikan Injil tersebut. Dan kita tahu bahwa Injil Barnabas itu sendiri yang ditulis dalam bahasa Itali, itu yang menerjemahkan itu orang Kristen itu sendiri. Itu diterjemahkan oleh orang Kristen, teman-teman. Supaya apa? Supaya orang Kristen bisa mengetahui isinya. Bahwa isinya itu sangat bertentangan dengan Alkitab yang dimiliki oleh orang Kristen itu sendiri. Nah, itu yang mau saya sampaikan, teman-teman ya. Supaya kita itu jangan ngotot mengenai Injil Barnabas ini. Padahal kita tidak pernah baca isinya. Kita tidak mengetahui pertentangan-pertentangan yang ada di dalam Injil Barnabas ini. Jadi mari kita tetap memahami sejarah yang benar. Dan biarlah kiranya lewat video ini kita bisa paham bahwa Injil Barnabas itu ditulis 1500 Masehi, itu jauh dari abad pertama atau zaman Yesus. Jadi itu dia teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.